Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan Kitabuz Zakah. Sebelum kita masuk pembahasan zakatul fitri, sedikit kita akan sama-sama telaah tentang zakat pendapatan atau zakat penghasilan. Dan ini penting karena hampir semua manusia itu memiliki penghasilan, memiliki pendapatan. Satu contoh, seorang karyawan, seorang pegawai, maka dia otomatis punya gaji bulanan atau kasbil a'mal, upah kerja. Ataupun seorang wira swasta yang dia juga punya penghasilan. Wira swasta mungkin bisa jadi dia usahanya jasa dan lain sebagainya. Jadi cara menghitung zakat penghasilan ini cara yang standar, di mana cara ini merupakan cara yang disepakati oleh jumhur atau mayoritas para ulama. Yang pertama, ditotal atau dihitung total penghasilan dari berbagai sumber. Satu contoh umpamanya, ada orang yang bekerja di banyak tempat, dikumpulkan semuanya. Satu bulan taruhlah mendapatkan total penghasilan umpamanya 15 juta. Lagi nganggo takaran sing gede, masalah nisabnya 85 gram emas. Kalau dengan takaran UMR Banjarnegara itu enggak ada yang mencapai nisab, Pak. Enggak ada yang mencapai nisab. Sebab UMR Banjar niku berapa? Belum sampai 2 juta. Ya, belum sampai 2 juta. Maka taruhlah ditaruh 2 juta saja. 2 juta berarti kalau kali 12 itu baru berapa juta? Pinten? 24 juta. Sementara nisab penghasilan atau nisab uang atau rotibul atau kasbil a'mal itu sama dengan nisab emas, yakni 85 gram emas 24 karat. Berarti 85 juta.
Taruhlah kita ambil penghasilan 15 juta. Apakah itu nanti menurut cara yang standar ini, cara yang pertama ini kemudian langsung diambil dipotong 2,5%? Untuk cara yang pertama tidak. Dikurangi hutang yang jatuh tempo. Taruhlah dia punya angsuran bulanan, ngangsur sebulan 2 juta, umpama angsuran mobil. Nah, berarti 15 juta dikurang 2 juta, masih 13 juta. Dikurang kebutuhan sehari-hari, karena mungkin anaknya baru satu, masih kecil lagi, belum begitu banyak kebutuhannya, 3 juta. Iku wis termasuk macam-macam iku, becar belanja, kondangan, taruhlah 3 juta. Masih berapa juta? 10 juta. Maka 10 juta ini di total, kalau 10 juta dikalikan 12, karena 12 bulan dalam 1 tahun, berarti 120 juta. Leres nggih? Maka 120 juta sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab, karena nisabnya adalah 85 gram emas. Berarti kalau 1 juta 1 gramnya 85 juta, berarti 120 juta sudah mencapai nisab. Maka dikurang 2,5%, dikeluarkan zakatnya. Tapi cara yang seperti ini, kalau menurut keterangan dari ketentuan zakat profesi, ketika seorang pekerja tadi atau pegawai tadi, dia sudah memiliki tabungan yang mencapai nisab. Taruhlah dia punya tabungan 85 juta, kemudian setiap bulan mendapatkan gaji 15 juta, maka secara otomatis dia nanti tiap bulan dipotong 2,5% dari 10 juta, bukan dari 15 juta Pak. Ini cara pertama, tapi dari 10 juta, dari sisa kebutuhan. Berarti 2,5 berapa? 250. 10 juta 2%, 2,5%-nya berapa? 250 per bulan. Nanti setiap bulan instansi karena memotong 2,5%. Ini kalau cara yang pertama, caranya jumhur, 2,5%, 250 per bulan dipotong. Nanti selama 1 tahun berarti 250 kali 12. Pinten niku Pak? Selama ya, 2,5 juta tambah 500 ya. Berarti 2 juta, 3 juta. 3 juta. Kemudian kita lihat tabungan dia sudah 85 juta. 85 juta ditambah uang tabungan dia tadi, mipil 10 juta tiap bulan, akhirnya 1 tahun itu nanti sampai 120 juta. Berarti 120 juta ditambah 85 juta. Ini ketika kita menggunakan pendekatan dalam istilah pembahasan zakat, itu ada istilah yang disebut dengan malul mustafad, harta tambahan dari pokoknya. Jadi malul mustafad ketika itu sejenis, itu boleh langsung ditambahkan. Contohnya kados niki Pak, wonten tiyang sing gadah mendo 100, berarti sudah mencapai nisab. Karena nisabnya kambing, peternakan kambing itu 40. Kelompok pertama 40 sampai 120. Nah, ini punya kambing 100 ekor. Dalam perjalanan rentan haul tadi, kambingnya beranak nih.
20 ekor. Sing iki mau anak, sing iki mau anak, sing iki mau anak, akhirnya tambah 20 berarti 120. Nah, tambah 1 121. Maka 121 ini nisab yang diambil. Maka bukan mengeluarkan 1 ekor kambing, tetapi mengeluarkan 2 ekor kambing karena 121. Jadi penambahan ini yang sebenarnya aturannya menunggu haul. Menunggu haul harusnya kalau dia berbeda. Tapi karena sama, maka ini masuk kategori malul mustafad, harta tambahan dari pokoknya. Begitu pula dengan orang yang memiliki tabungan, kemudian dari penambahan tadi ini masuk malul mustafad yang akhirnya ditambahkan. Maka 120 juta ditambah 85 juta, ketemunya taruhlah 2,5%-nya berapa? Pinten niku Pak niku ngitunge apa nggih? Nek 100 juta berarti pinten tadi? 2,5 juta. Nanti yang 85 tambah 20 9 10 taruhlah 5 juta ya. Nah, taruhlah 5 juta lebih. Taruhlah 5,5 juta. Zakat yang harus dikeluarkan pada saat haul adalah 5,5 juta. Taruhlah ini 5,5 juta. Sementara dia sudah mengeluarkan 3 juta yang dipotong setiap bulan. 3 juta terus nggih? Tadi berapa juta? 3 juta. Maka tinggal dikurangkan 5,5 juta dikurang 3 juta, nanti dia tinggal mengeluarkan kekurangannya dengan niat ta'jilu ikhrajuz zakah, menyegerakan mengeluarkan zakat. Nah, ini diperbolehkan. Jadi ngetokaken zakat tapi diangsur selama belum jatuh haul, Pak. Jadi contohnya kata semakatan, umpamane Ustaz Rafiq duwe tabungan 100 juta. Nah, taruhlah penghasilan per bulan ya mungkin untuk kebutuhan taruhlah mungkin ya habis umpamanya, taruhlah habis. Tapi dia punya tabungan 100 juta. Nek arep ngetokaken ngemben 100 juta ngetokaken 2,5 juta, kan kerasa banget nggih. Kerasa aduh ketone eman-eman. Karena juga ada keluarga kerabat yang dia bukan tanggungan nafkahnya, atau mungkin ada fakir miskin dekat rumahnya, dia angsur nih zakatnya. Sebulan dikasih 200, sebulan dikasih 200, sebulan dikasih 200. Masya Allah. Satu dua. Mati lampu gini. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, bisa. Ya bisa. Alhamdulillah. Ya, mungkin nek mati maning tidak pakai itu nggak apa-apa nanti ya. Insya Allah yang penting suaranya mandan seru. Baik, kita lanjutkan. 200.000 dikali 12 itu berapa? 1 juta, 2,400,000. Sementara zakat yang harus dikeluarkan 2,5 juta ya, 2,5 juta. Maka tinggal menambahkan kekurangannya. Ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu demikian. Punya tabungan 100 juta, Ustaz Rafiq, bertahan 1 tahun. Bertahan 1 tahun nih. Taruhlah Ramadan tahun lalu, nanti Ramadan tahun ini berarti sudah haul. Kemudian zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% ketika haul itu. Tidak boleh lantas diangsur. Wah, tak cicil bae lah 250 ping 10 umpamane nggih. 250 ngasuk 250. Ini tidak boleh. Karena apa? Sudah haul. Nah, ketika belum haul atau dalam rentan menjelang haul diperbolehkan. Nanti kekurangannya tinggal ditambahkan. Maka seyogianya
pada saat pemotongan zakat profesi itu dilakukan dengan cara demikian, ini jauh lebih selamat, karena ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi ngetokake mipil Pak, 2,5% dari penghasilan, tapi nanti dihitung dia punya tabungan berapa, zakat yang harus dikeluarkan berapa, nanti kekurangannya tinggal ditambahkan, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang kedua, dan ternyata cara inilah yang justru banyak diterapkan di instansi-instansi, di BUMN dan juga mungkin di beberapa perusahaan. Yang pertama, dihitung total penghasilan per periodenya atau gajinya. Gajinya berapa nih? Taruhlah 15 juta. Jika mencapai nisab, kalau cara yang kedua ini, nisab yang dipergunakan bukan dengan menggunakan nisab emas, tetapi nisab yang dipergunakan adalah nisab zakat pertanian, yaitu senilai 520 kg beras, atau ada yang berpendapat 653 kg, atau gabah kering 720. Taruhlah kita ambil dengan menggunakan harga beras, nisab beras 520 kg, 1 kilogramnya taruhlah 10.000, berarti 5.200.000. Maka ketika gaji seseorang tadi sudah 5.200.000, maka dia sudah mencapai nisab. Dan ini dihitung dengan perhitungan bruto, penghasilan kotor. Dan sepertinya ini yang banyak diterapkan. Terus gini Pak Sunatang, jadi penghasilan kotor, gaji kotor berapa, langsung dipotong 2,5%. Maka ini mengikuti cara ini. Dipotongnya berapa persen? Nah, ini yang dimaksud dengan kias ma'al farid. Kias tetapi tidak semestinya. Dipotongnya 2,5%. Padahal kalau mau mengikuti nisab zakat pertanian, dikeluarkan bukan 2,5%, tetapi 5% atau 10%. Berarti dikeluarkan 5% atau 10%. Maka cara ini yang ternyata memang banyak diterapkan. Mengikuti penghasilan bruto, pokoknya wis masalah urusan karyawan niku duwe utang, karyawan niku ternyata penghasilannya entek kok kebutuhan sehari-hari atau bahkan mungkin minus, tetap dipotong. Dipotong 2,5%. Lalu bagaimana? Maka ketika belum mencapai nisab, maka belum terpenuhi syarat wajibnya zakat. Belum terpenuhi syarat wajibnya zakat. Maka dijelaskan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, di mana dijelaskan la yajuzu ta'jilu zakah qabla bilkin nisab. Tidak boleh menyegerakan zakat sebelum memiliki harta yang mencapai nisab. Bi ghairi khilaf alimnahu, tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana yang kami ketahui. Ini kata Imam Ibnu Qudamah, walau malaka ba'da nisabin, sekiranya sudah memiliki sebagian nisab, taruhlah sudah memiliki tabungan 40 juta atau 50 juta, fa'ajjala zakatahu, lalu ia menyegerakan mengeluarkan zakat, au zakatan nisabin, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan. Li'annahu ta'ajjalal hukma qabla sababihi, karena itu merupakan menyegerakan hukum sebelum ada sebab. Menyegerakan hukum sebelum ada sebab. Contohnya kados niki Pak, pegatan wong bojo beurung. Nah, ini menyegerakan hukum sebelum ada sebab.
Sholat zuhur urung mangsane. Nah, lalu bagaimana? Apakah dia mendapatkan pahala? Iya, mendapatkan pahala, tetapi bukan sebagai zakat. Bukan sebagai pahala zakat, tetapi sebagai pahala sedekah. Sebagai pahala sedekah. Dia tetap angsal ganjaran, cuma ganjaran sedekah. Karena tidak sah sebagai zakat. Karena apa? Belum terpenuhi syarat wajibnya zakat. Jadi kudune wis pokoke niate diniati sedekah kados makaten. Mungkin ini terkait dengan zakat penghasilan yang mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Tapi memang kebanyakan umumnya itu ketika kerja di sektor-sektor yang gajinya UMR, apalagi yang di bawah UMR, itu belum mencapai nisab. Nah, kecuali dia memang memiliki tabungan, mungkin tahu kerja nang Korea, 10 tahun dia pulang sudah duitnya ratusan juta, bahkan mungkin miliar ya, tabungannya taruhlah 500 juta. Nah, berarti sudah mencapai nisab ini. Nah, dia bekerja gajinya di bawah UMR, kemudian dia dipotong 2,5%, ya nggak masalah, karena dia punya tabungan yang sudah mencapai nisab. Nanti tinggal kekurangannya nanti dibayarkan setelah di akhir haul. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk pembahasan zakatul fitri, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau mungkin masukan terkait dengan zakat penghasilan ini, karena ini memang agak sedikit rumit. Monggo mbok pilih wonten ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pegawai tersebut sudah memiliki tabungan mencapai nisab, maka itu sah sebagai zakat. Tapi kalau dia tidak memiliki tabungan yang mencapai nisab, maka itu bernilai sedekah. Ya, yang jelas seperti ini, karena dari gaji bruto itu, gaji kotor itu, belum lagi ada kebutuhan ini dan itu dan lain sebagainya, yang biasanya kadangkala itu ada yang sisa, ada yang tidak. Karena ternyata semakin besar penghasilan, semakin besar keinginan. Kan kata seniku, gajinya memang gede Pak, tapi ternyata tagihannya macam-macam Pak. Kados makaten. Jadi tidak sah sebagai zakat, tidak mendapatkan pahala zakat, tetapi berpahala sebagai ibadah sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan materi tentang zakatul fitri. Faslun zakatul fitri, fasal yang menjelaskan tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Zakatul fitri hiya ma yahrujuhul muslim min ta'amin aw nahwihi nginda hululi lailatul id. Zakat fitrah adalah apa yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang berupa makanan pokok ataupun lainnya ketika sudah masuk malam hari raya. Hukumnya zakat fitrah ini wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin bisyurutiha. Hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan dengan syarat-syaratnya. Karena ternyata ada ketentuan. Karena zakat adalah ibadah dan merupakan ibadah mahdhah, maka dalam kaidah usul fikih dijelaskan al-aslu fil ibadah at-tauqifiyah. Hukum asal ibadah adalah mengikuti juklak atau petunjuk.
Maka kita harus mengikuti ketentuan tersebut. Hikmah mengeluarkan zakat fitrah, ta'abbudi, dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Wa qad syara'at fi sanati tsaniyati minal hijrah, dan sungguh zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Dalil yang menjelaskan wajibnya zakat fitrah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafas. Zakat fitrah itu diwajibkan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari sendaguro dan ucapan keji, ucapan kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulatun, fahiya zakatun maqbulatun. Siapa yang menunaikan zakat sebelum sholat Id, maka itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu merupakan sedekah sebagaimana sedekah biasa. Kemudian di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' daripada kurma, 1 sa' daripada gandum. Miqdaruha, kadar atau ukuran zakat fitrah ini, sa' min aghlib qutil balad, adalah 1 sa' daripada makanan pokok penduduk satu negeri. Kalau dalam kitab ini dijelaskan 2400 gram takriban, atau 2,4 kilo. Umumnya 2,5 kilo. Atau kalau menurut Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Saudi Arabia, kalau itu beras maka 3 kilogram, demi kehati-hatian. Ada yang berpendapat 2,8, karena 1 sa' itu adalah arba'u amdad, 4 mud. Jadi 1 mud niki sementen, berarti 4 ini, Pak. Nah, bulan panjenengan tangannya nyadong atau niki, nah diisi beras, berarti patang menten, Pak. Dan ini ukuran volume. Dan ternyata tangan orang dewasa pun ana sing gede, ana sing cilik, Pak. Udah sing tangannya gede ambang itu ya. Ini wakeh banget lah. Kelasnya kita ini bisa sedikit. Dan kurma dengan beras itu lebih padat beras. Jadi 4 mud itu satu sa'. Kurang lebih kalau dikonversi kepada kilogram 2,5, 2,8 atau 3 kilo. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini waktu wujubiha, waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Tajibu inda ghurubi syamsi li akhiri yaumin min Ramadan ila salatil Id. Wajib mengeluarkan zakat fitrah pada saat sudah terbenam matahari di akhir hari bulan Ramadan. Akhir hari bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Waktu afdolnya ba'da subuh menjelang sholat Id, atau ba'da subuh sebelum sholat Id. Niku waktu afdol. Oh, tapi ya gemerubuk ora karu-karuan niku. Umpamane lewat panitia, nggih panitia ini sing mboten kober, Pak. Lah wis ngurusi sound system lah mboten kober. Fa idza hadaratis shalah sharat shadaqah. Maka ketika menunaikan zakat fitrah, salat sudah berlangsung, yang dimaksud salat Idul Fitri atau Idul Fitri, maka itu bernilai sebagai sedekah. Wa yajuzu ikhrajuha jami' ayyami Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan mengeluarkan zakat di semua hari-hari bulan Ramadan.
di pertengahan Ramadan sudah diperbolehkan, dari awal Ramadan juga sudah diperbolehkan. Tapi dalam pendapat yang rajih, yaumin au yaumaini, 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Itu pendapat yang rajih. Walaupun dalam mazhab Syafi'i di semua hari di bulan Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah. Lah nek umpamane kok puasa sampai ke seminggu wis ketalakan zakat fitrah, Pak. Oh niku pas badan niku pun telas, Pak. Lebaran sudah habis. Maka seyogianya 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Karena tujuannya adalah idkhalu surur, untuk memberikan kebahagiaan kepada kaum fakir dan miskin di hari kaum muslimin bergembira. Wa tahruju khububan min aghlibi qutil balad, dan yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok penduduk satu negeri. Termasuk madhab Syafi'i ini yang berpendapat bahwa zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok penduduk satu negeri. Kalau dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan selain makanan pokok atau dengan qimah atau dengan nilai, diantaranya adalah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, itu yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Ning wong Indonesia niki kadang-kadang niku yo roto ngel, Pak. Orang Indonesia itu kalau ditanya madhabnya apa, Syafi'i, pokoknya Syafi'i lah. Tapi begitu mengeluarkan zakat fitrah, cari yang gampang, pakai uang. Memang nganggo duit bae lah. Lah madhabnya jenengan apa Syafi'i. Tapi begitu zakat fitrah maunya pakai uang. Diperintahkan karo beras ngeyel, Pak. Kita tidak katakan tidak sah, tidak, karena ulama madhab Abu Hanifah berpendapat diperbolehkan. Tapi kalau dalam madhab, dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, itu pendapat yang rajih adalah dengan menggunakan kutil balad atau makanan pokok penduduk satu negeri. Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah ini dijelaskan terkait dengan masalah hal yajzi'u ikhrajul qimah fi zakatil fitri. Apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah atau dengan nilainya? Dijelaskan dalam kitab ini, taqaddamal kalam an hukmi ikhrajil qimah fi zakawati umuman. Jadi kalau mengeluarkan dengan qimahnya itu adalah untuk zakat secara umum. Zakat emas, bukan emasnya yang dikeluarkan tapi qimahnya secara umum. Wa annal asla ikhrajuhu 'ala al-wajhi alladhi warada bihi nas. Tetapi zakat fitrah ini hukum asalnya mengeluarkan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam nas. Di dalam nas hadis dijelaskan fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin aw so'an min zabibin. Itu semua makanan pokok, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok anggur. Itu makanan pokok penduduk Madinah ketika itu. Apakah ketika itu belum ada uang? Sudah ada uang dengan mata uang dinar dan dirham. Artinya nas dalil menjelaskan dengan kutil balad atau makanan pokok. Wala ya'dilu anhu ila ikhrajil qimah, dan tidak boleh mengeluarkan dengan nilainya, dengan uang, illa li daruratin, kecuali ketika kondisi darurat. Wah, diteleng, Pak, darurat napa mboten, Pak? Lah nek darurat angsal mawon. Au hajatin, atau adanya hajah atau kebutuhan, au maslahatin rojihatin, atau ada maslahah yang jelas. Fayadzi'u khina idzin, maka ketika seperti itu kondisinya diperbolehkan. Darurat, ada hajah, ada maslahat yang jelas, maka ketika itu diperbolehkan. Lah nek kula panjenengan kadang-kadang niku kan sing dipilih niku sing praktis, sing gampang niku, Pak. Lah bukan karena darurat tapi karena iki bae lah enteng boleh gampang kepenak atau niku nggih dan lain sebagainya. Tetapi ulama yang membolehkan ada,
Itu Abu Hanifah dan juga beberapa ulama yang lain. Tetapi dari 4 imam madhab yang membolehkan hanya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dengan kutil balad atau makanan pokok. Kemudian dijelaskan di dalam kitab matannya, wa tajibu zakatul fitri bisalasati asya, dan wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dengan 3 syarat. Yang pertama, al-islamu, hendaklah beragama Islam. Hendaklah beragama Islam. Kenapa? Karena non muslim tidak diberikan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, dan dengan terbenamnya matahari dari akhir hari di bulan Ramadan. Akhir hari bulan Ramadan. Maka di dalam kitab ini dijelaskan, faman mata qoblal ghurubi falaysa alaihi zakatul fitri. Barang siapa yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari malam hari raya, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah baginya. Umpamanya keleres nggak ada sederek tanggal 29 utawi tanggal 28 Ramadan ninggal, Pak. Berarti kan sengerengnya dereng surup nih malam lebaran, maka dia tidak mengeluarkan zakat. Tapi nek arep ditokaken zakat angsal mawon, tapi tidak wajib. Wa man wulida qabla ghurubi syamsi min akhir yaumin fa alaihi zakatul fitri. Dan barang siapa yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari dari akhir hari bulan Ramadan, fa alaihi zakatul fitri, maka wajib baginya untuk ditunaikan zakat fitrah. Tanggal 28 babaran, berarti dipundalakan zakat fitrah. Wa man wulida ba'da ghurubi syamsi, dan siapa yang dilahirkan setelah terbenam matahari akhir yaumin min ayami Ramadan, di akhir hari dari bulan Ramadan, falaisa alaihi zakatul fitri, maka baginya tidak ada kewajiban zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum, adanya sisa atau kelebihan dari kebutuhan makanan pokok untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungan nafkahnya, mungkin keluarganya ataupun orang tuanya ataupun saudaranya yang masuk dalam tanggungan nafkahnya. Untuk kebutuhan 1 hari 1 malam masih sisa nih, masih ada, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Umpamanya keleras kok berasnya memang boten sekap, tapi duitnya pirang-pirang, berarti wajib, Pak, karena dia bisa membeli dengan uang tadi. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina sa'an min quti baladihi. Dan seorang yang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan juga orang yang dalam tanggungan nafkahnya adalah 1 sok daripada makanan pokok penduduk satu negeri. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita adalah beras, berarti 1 sok daripada beras, yaitu 2,5 kilo atau 3 kilo atau 2,8 kilo. Wa qadruhu satu artalin wa sulusun bil Iraqi. Ini dalam takaran Baghdad atau Irak. Kadarnya yang namanya 1 sok itu adalah 5/1/3 Irak, ritel Irak. Nah, jadi 5/1/3 ritel, bukan liter tapi ritel Irak. Jadi kalau dikonversi kepada kilogram 2,4 dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam pendapat yang lebih umum diantaranya yang dikeluarkan oleh Basnas itu 2,5 kilo. Menurut Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth 3 kilogram. Ada yang berpendapat 2,8. Jadi nek bulan panjenengan kepengin hati-hati bisa 3 kilogram. 2,5 sudah sah apa belum? Sudah.
termasuk sudah sah. Kemudian ada faidah, yusanu adda'uha ba'da salati subhi wa qabla salatil id. Disunahkan menunaikan zakat fitrah ini setelah sholat subuh dan sebelum sholat id. Wa in akharaha ba'da dzalika fahiya qada'un la ada'un. Kalau menunaikan zakat fitrah setelah sholat id, berarti itu namanya qada', nyarutan, bukan adaan. Tapi kok qada'. Bernilai sebagai apa? Bernilai sebagai sedekah biasa. Lah niku kulan panjenengan nggih rugi, Pak. Rugi mulane nek ngedalaken zakat niku pokoke sing penting aja nganti wis dilakoni salat Id. Jadi ini yang penjelasan di dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja. Kemudian ada satu far'un dijelaskan dalam kitab ini. Az-zakatu wajibatun 'ala rajuli wa man talzamuhu nafaqatuhu. Zakat itu wajib bagi seseorang dan orang yang dalam tanggungan nafkahnya, kal auladi, contohnya anak-anaknya, wa zaujati, dan istrinya, wa ala abihi, dan juga ayahnya yang kebetulan menjadi tanggungan nafkahnya, wa ummihi, dan ibunya, idza lam yakun lahuma ailun aw mayyanfaqu alaihi ma ghairihi. Ketika ayah dan ibunya tadi tidak memiliki nafkah ataupun tidak ada yang memberikan nafkah. Wala tajibu 'alal abil auladi balighinal qadirina 'alal kasbi. Dan tidak wajib bagi seorang ayah untuk mengeluarkan zakat untuk anaknya yang sudah baligh, yang sudah mampu untuk menghidupi dirinya. Anak yang sudah berpenghasilan itu sudah tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh ayahnya. Artinya ayahnya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat untuk anaknya yang sudah bekerja. Tapi kalau mau sekaligus mengeluarkan zakat untuk anaknya diperbolehkan. Tapi tidak wajib karena dia sudah memiliki kewajiban sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, barangkali ada masukan sebelum saya tutup. Monggo. Sampun surup nonton. Sebentar lagi, nggih. 3 menit lagi. Monggo barangkali onten. Onten napa boten niki? Cekap nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa menambah keilmuan kita dan kita bisa mengamalkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ada kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.